Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 456. Xiaoyan menundukkan kepalanya untuk melihat si cantik yang sekali lagi pingsan dalam pelukannya. Wajah tuanya yang sakit-sakitan langsung berubah merah padam. Apalagi saat tubuh wanita muda yang memikat itu terpantul di mata Xiaoyan. Jantung Xiaoyan mulai berdetak lebih cepat saat ini. Namun, Xiaoyan adalah seseorang yang pernah mengalaminya sebelumnya. Dia kurang lebih memiliki ketahanannya sendiri terhadap hal semacam ini. Dalam sekejap, kegelisahan yang baru saja muncul di hati Xiaoyan dengan cepat ditekan oleh Xiaoyan. Begitu lelaki kuat itu mengangkat kepalanya, Xiaoyan juga secara kebetulan mengangkat pandangannya. Setelah itu, kedua sosok manusia itu saling memandang dari jarak 1000 kaki. Tubuh mereka masing-masing tampak membeku dalam sekejap dan tidak bergerak sama sekali. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun saat berhadapan dengan pria kuat di depannya. Namun, kelembutan yang awalnya terkandung dalam sepasang mata hitam gelapnya telah menghilang. Menggantikannya adalah tatapan acuh tak acuh yang menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Adapun pria kuat itu, hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan terhadap bocah nakal muda ini yang telah menghancurkan rencananya sendirian. Dia bahkan berharap bisa mencabut urat dan mencabut tulang bocah nakal ini. Namun, pada saat yang sama, ketika pria kuat itu melihat Xiaoyan untuk pertama kalinya, dia telah menemukan di dalam hatinya bahwa kekuatan bocah nakal muda di depannya ini sebenarnya telah mencapai tingkat kaisar setengah bintang 5. Dibandingkan dengannya, hanya ada selisih 1 bintang. Oleh karena itu, ketika pria kuat itu menatap Xiaoyan, hatinya juga tidak berani ceroboh. Nak, aku tidak menyangka kau bisa memurnikan pil kelas kaisar di usia yang begitu muda. Harus kukatakan, kau benar-benar jenius yang langka. Saat dia mengatakan ini, pria kekar itu perlahan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Dengan sebuah pikiran, doki di tubuhnya melonjak dan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Kau ingin merebut pil yang aku perbaiki? Xiao secara alami merasakan tindakan pria kekar di depannya. Namun, dia tidak bisa diganggu. Kata-katanya langsung ke intinya. Hehe, pil obatmu ini adalah barang tanpa pemilik. Seperti kata pepatah, hanya mereka yang ditakdirkan yang akan mendapatkannya. Raja ini hanya membantumu mendapatkannya dan tidak menguburnya. Tapi mengapa kau mengatakan kata-kata seperti itu? Pria kekar itu tersenyum sinis, dan ekspresi di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi ganas. Haha, pil ini secara pribadi disempurnakan olehku. Bagaimana mungkin tidak memiliki pemilik? Kecuali, kau menebak dengan benar. Selama kau mati, pil ini akan menjadi barang tanpa pemilik. Jadi, nak, pergilah ke neraka. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Kau sebenarnya tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap raja ini. Hahaha. Kata-kata Xiaoyan belum memudar ketika pria kekar itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dengan teriakan, pria kekar itu sudah muncul di depan Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya yang besar dan kelima jarinya mengepal erat. Kekuatan yang menakutkan terkandung di telapak tangannya saat dia dengan kejam menghantamkan tinjunya ke kepala Xiaoyan. Jika pukulan ini berhasil mendarat, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, hanya kematian yang akan menantinya. Namun, bahkan pada saat ini, Xiaoyan masih tertawa pelan. Dia perlahan mengangkat pandangannya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia menatap pria kekar di depannya. Dia perlahan berkata, bukannya aku tidak waspada terhadapmu, hanya saja tidak perlu waspada terhadap orang sepertimu. Kau mencari kematian. Mendengar Xiaoyan berani bersikap sombong saat menghadapi kematian, hati lelaki kekar itu langsung murka. Ia menjerit keras dan doki di tubuhnya bergejolak dengan cepat. Kekuatan yang terkandung dalam tinjunya yang besar juga menjadi semakin menakutkan. Sulit untuk membayangkan bahwa pada jarak sedekat itu, pemuda berjubah hitam ini benar-benar mampu menghindari serangannya dengan sempurna. Bagaimana ini mungkin? Selain terkejut, hati pria kekar itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang setengah kaisar beladiri bintang 5 benar-benar dapat menghindari serangan seorang setengah kaisar beladiri bintang 6 seperti dia dengan sempurna. Terlebih lagi, dia telah melakukannya dengan cara yang mendebarkan. Dari penampilannya tadi, Xiaoyan melakukannya dengan sengaja. Ini juga berarti bahwa Xiaoyan memiliki kecepatan yang menakutkan yang memungkinkannya untuk dengan mudah menghindari semua serangannya. Memikirkan hal ini, hati pria kekar itu tiba-tiba terkejut. Dia tidak bisa tidak meragukan kekuatan sejati pemuda berjubah hitam ini. Bagaimanapun,
mampu dengan mudah menghindari serangan Kaisar Beladiri setengah bintang 6, adalah sesuatu yang tidak akan dapat dilakukan oleh keterampilan do kelincahan biasa. Kecuali, kekuatan lawannya jauh melampaui kekuatannya sendiri. Jika memang begitu, kemungkinan besar dia telah menendang plat besi hari ini. HMP, karena kamu sudah bergerak. Sekarang giliranku. Tepat ketika hati pria kekar itu dipenuhi dengan rasa takut. Suara yang sangat dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terpancar ke telinganya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah pria kekar itu tanpa sadar berubah sedikit. Tubuhnya bergetar dan dia akan segera mundur dengan cepat. Namun, tepat pada saat ini, sosok Xiao yang tiba-tiba muncul di depan pria kekar itu. Wajah pucatnya membawa senyum yang menusuk tulang saat dia menatap keempat mata pria kekar itu. Saat yang tiba-tiba itu juga menyebabkan jantung pria kekar itu tiba-tiba membeku. Sepasang mata merah binatangnya tiba-tiba menyusut. Tepat saat pria kekar itu pulih, Xiaoyan tertawa dingin. Segera setelah itu, dia membalikkan telapak tangannya dan dengan ganas melancarkan serangan telapak tangan yang menghantam dada lelaki kekar itu dengan kejam. Segel penekan jiwa, bang! Setelah ledakan telapak tangan itu, suara bang yang teredam pun terdengar. Tubuh lelaki kekar itu terlempar ke belakang tanpa terkendali. Setelah membalik beberapa kali di udara, dia menghantam tanah dengan keras dan meluncur hampir 1000 kaki di atas tanah. Baru kemudian dia jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Auranya telah sepenuhnya menghilang dan dia tidak diragukan lagi adalah orang mati. Bab ke-457. Satu serangan telapak tangan. Satu serangan telapak tangan telah membunuh seorang kaisar setengah beladiri bintang 6. Pada saat ini, banyak binatang iblis yang telah tertarik oleh pil obat kelas kaisar telah berubah sepenuhnya menjadi sunyi. Pemandangan di depan mata mereka benar-benar mengejutkan. Sulit untuk membayangkan bahwa seorang kaisar setengah beladiri bintang 6, orang terkuat yang hadir, benar-benar akan terbunuh oleh satu serangan telapak tangan dari seorang kaisar setengah beladiri bintang 5. Hal semacam ini bisa dikatakan tidak terbayangkan. Tentu saja, di hati orang-orang ini saat ini, telapak tangan Xiaoyan telah membawa mereka lebih banyak ketakutan. Bagaimanapun, bahkan kaisar setengah beladiri bintang 6 itu telah mati di tangan Xiaoyan. Bagaimana mungkin mereka, yang memiliki kekuatan yang lebih rendah, dapat menjadi tandingan bagi pemuda berjubah hitam di hadapan mereka? Segera, banyak binatang iblis yang telah berubah menjadi bentuk manusia mulai mundur, berdiri di udara. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat sekelompok binatang iblis yang masih memperlihatkan tatapan serakah. Tatapannya tanpa sadar menunjukkan sedikit keheranan. Orang-orang ini benar-benar layak menjilati darah dari bilah pedang. Bahkan pada saat ini, mereka masih tidak mau menyerah untuk memperebutkan pil obat kelas kaisar. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dengan susah payah. Pertama, ia telah memurnikan pil obat. Kemudian, ia telah menggunakan segel penekan jiwa. Pada saat ini, tidak banyak energi jiwa yang tersisa di dalam manik jiwa dalam benaknya. Sedangkan Xiaoyan, ia sudah tidak mampu lagi menekan perasaan lemah yang datang dari dalam tubuhnya. Jika ia ingin pulih secepat mungkin, ia harus mengusir kelompok binatang iblis ini. HMP, dengus dingin terdengar. Semua orang yang hadir terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Setelah menyaksikan aura menakutkan Xiaoyan sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani memperlakukan pemuda berjubah hitam di depan mereka ini sebagai setengah di bintang 5 biasa. Ketika dengusan dingin Xiaoyan terdengar, tatapan semua orang tertuju pada Xiaoyan. Pada saat ini, saraf semua orang tiba-tiba menegang. Gelombang keringat dingin telah membasahi punggung mereka. Meskipun mereka adalah setengah kaisar beladiri, mereka masih tidak mampu menunjukkan sedikit pun sikap mengesankan yang seharusnya dimiliki oleh setengah kaisar beladiri di hadapan pemuda berjubah hitam ini. Tinggalkan tempat ini dalam 10 tarikan napas, atau mati. Nada bicara Xiaoyan tidak mau mengalah. Setelah suara sedingin es ini keluar, energi doki yang menakutkan tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Tekanan yang kuat menyebabkan semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi serius. Bahkan kaisar setengah beladiri bintang 5 seperti Xiaoyan memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Keterkejutan di hati mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dilihat dari penampilannya, bagaimana mungkin pria berjubah hitam ini adalah kaisar setengah beladiri bintang kelima? Dilihat dari kekuatannya yang menindas, kekuatannya yang sebenarnya kemungkinan setidaknya setara dengan kaisar setengah beladiri bintang 8. Setelah kekuatan menindas itu dipancarkan, beberapa kaisar setengah beladiri bintang 5 yang tersisa saling memandang secara rahasia. Mereka kemudian melirik Xiaoyan lagi. Beberapa dari mereka tampaknya mengonfirmasi sesuatu. Pada saat berikutnya,
Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan kecepatan tercepat mereka melesat dengan cepat ke arah asal mereka tanpa menoleh ke belakang. Melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya tidak terus menyerang, orang-orang yang tersisa yang hadir juga berbalik dan buru-buru mengangkat Doki di dalam tubuh mereka. Satu persatu, mereka mulai bergerak dan dengan cepat berlari ke arah asal mereka. Mereka berharap bisa segera menjauh dari garis pandang Xiaoyan. Setelah semua orang yang hadir pergi, tubuh Xiaoyan menjadi lunak dan dia hampir jatuh dari langit. Baru kemudian dia turun dengan gemetar dan tiba di hadapan Murong Qianqian. Dia menatap orang cantik yang sudah pingsan, karena gadis ini telah menggunakan teknik rahasia sebelumnya. Latihan kerasnya selama sebulan terakhir sekali lagi berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, luka-luka di tubuh Murong Qianqian bahkan lebih serius dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Jika dia tidak dapat dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya maka kali ini, kehidupan Murong Qianqian akan benar-benar dalam bahaya. Sialan, gadis bodoh sekali. Mungkinkah dia benar-benar tidak ingin hidup lagi? Xiaoyan mengerutkan kening dan mengutuk dengan suara rendah. Setelah merenung sejenak dalam hatinya, dia akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memaksakan diri untuk membangkitkan semangatnya dan menyeret tubuhnya yang kelelahan ke depan kuali obat. Melihat awan petir di langit yang akan segera menghilang, Xiaoyan tidak bisa menahan napas lega di dalam hatinya. Sambil mengalihkan pandangannya, Xiaoyan menatap kuali obat di depannya. Sambil melihat ke dalam kuali obat, Xiaoyan melihat pil obat berkaca yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan di dalam kuali obat. Xiaoyan dengan cepat mengangkat kedua tangannya. Dengan sebuah pikiran, Doki di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak keluar. Mengikuti gerakan jari-jari Xiaoyan, banyak segel misterius dengan cepat terbentuk. Itu adalah dan transformasi keterampilan ilahi. Kali ini, menghadapi pil obat di dalam kuali obat, Xiaoyan tidak ragu sedikit pun. Dia dengan kuat menahan gelombang kelemahan yang dipancarkan dari tubuhnya. Gigi Xiaoyan menggigit ujung lidahnya dengan keras. Pada saat yang sama darah segar menyembur keluar. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Baru saat itulah dunia di depannya menjadi jauh lebih stabil. Pada saat yang sama, api surgawi yang indah menggumpal menjadi cincin api seukuran telapak tangan di antara tangan Xiaoyan. Mengikuti pikiran Xiaoyan, itu berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke dalam kuali obat di depannya. Bas, bas, bas. Merasakan cincin api mendekat. Pil obat tiba-tiba bergetar hebat pada saat kritis ini. Seketika, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari pil obat dan menggumpal menjadi lapisan perisai energi keemasan di sekeliling pil. Cici, dengan pelindungan perisai, cincin transformasi dan milik Xiaoyan tidak mampu menembus bagian depan pil obat. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin pucat dalam waktu singkat ini. Tidak disangka pil obat itu masih tidak mau tenang bahkan pada saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan terlalu lemah saat ini, benda ini pasti tidak akan mampu bertahan begitu lama. Sialan, ketika dia memikirkan bagaimana Murong Qianqian saat ini terluka parah dan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, hati Xiaoyan langsung menjadi cemas. Jika itu sesuatu yang lain, itu akan baik-baik saja. Namun, gadis ini terluka karena dia mengulur waktu untuk Xiaoyan. Meskipun sedikit waktu itu tidak penting, gadis ini akhirnya tetap bergerak. Apakah itu karena emosi atau alasan? Xiaoyan tidak bisa mengabaikannya. Xiaoyan mendesah tak berdaya dalam hatinya. Dengan sebuah pikiran, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari antara alisnya. Sebuah simbol misterius muncul di antara alis Xiaoyan. Itu adalah tato klan Xiao. Ketika tato klan muncul, aura Xiaoyan juga meningkat dengan cepat. Kondisinya juga pulih untuk sementara. Memanfaatkan momen singkat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat menakjubkan. Dengan teriakan pelan di dalam hatinya, Xiaoyan dengan cepat mengangkat tangannya. Segel dengan cepat terbentuk di antara tangannya. Pada saat yang sama, aura cincin transformasi dan juga meningkat dengan cepat. Tiba-tiba, tangan Xiaoyan melambai dengan kuat. Cincin transformasi dan seukuran telapak tangan juga tiba-tiba mengembang lebih dari 10 kali lipat. Dengan pikiran dari Xiaoyan, perisai energi pada pil obat itu terbuka dengan paksa seperti balon. Dengan suara keras, itu terbuka dengan paksa. Cincin transformasi dan kumpulkan. Bab ke-458. Dalam sekejap mata, malam kembali turun. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di tanah dengan mata tertutup rapat di ruang terbuka tertentu di dalam hutan pegunungan hitam gelap. Wajahnya sedikit pucat. Di depan pria ini ada seorang wanita cantik yang juga ditutupi jubah hitam. Wajah cantiknya benar-benar pucat. Dari ekspresi wanita itu saat ini,
Jelas bahwa dia telah menderita cedera yang cukup serius. Kedua orang ini adalah Xiaoyan dan Murong Qianqian. Pada saat ini, mata Xiaoyan tertutup rapat. Auranya ditarik. Setelah menghirup dan menghembuskannya, gelombang energi alam yang berbintik-bintik dengan cepat berkumpul dari ruang sekitarnya. Mereka mengikuti pori-pori Xiaoyan dan memasuki tubuh Xiaoyan. Setelah itu, mereka disempurnakan oleh metode Qi seni api dan akhirnya bergabung ke dalam pusaran di dalam tubuh Xiaoyan. Adapun Murong Qianqian saat ini, setelah Xiaoyan memberinya pil obat tingkat D, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan obat yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Namun, karena luka-luka yang dialami Murong Qianqian terlalu serius, kekuatan obatnya tidak dapat menyatu sepenuhnya dengan luka-luka di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, bahkan pada saat ini, kekuatan obat dari pil itu hanya dapat bertahan di dalam tubuhnya dan pada akhirnya tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya. Sesaat kemudian, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sekilas, dia melihat Murong Qianqian di depannya, yang wajahnya masih pucat. Xiaoyan langsung mengerutkan kening tanpa sadar. Jika kekuatan obat dari pil obat tidak dapat menyatu sepenuhnya dengan tubuh Murong Qianqian, pil itu pada akhirnya akan sia-sia bahkan jika dia menelannya. Pada saat ini, jika dia ingin menggunakan metode yang paling lembut untuk menyatukan kekuatan obat ini ke dalam tubuhnya, dia hanya bisa mengandalkan Doqi untuk mengaktifkannya. Mengingat kondisi Murong Qianqian saat ini, itu jelas mustahil. Oleh karena itu, beban berat ini hanya bisa diletakkan di pundak Xiaoyan. Sudut mata Xiaoyan tanpa sadar berkedut ketika dia memikirkan ini. Pada saat ini, bahkan dia sendiri dalam kondisi lemah. Pada saat ini, dia benar-benar harus membantu gadis ini mengaktifkan kekuatan obat di dalam tubuhnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah besar bagi Xiaoyan saat ini. TSK, Xiaoyan mendengus pelan dan tak berdaya melengkungkan bibirnya. Siapa yang memintanya untuk bertanggung jawab atas luka serius wanita hebat di depannya ini? Sekarang, agar tidak merasa bersalah di dalam hatinya, dia hanya bisa menyelamatkan orang menyebalkan di depannya ini terlebih dahulu. Harus dikatakan bahwa jika memungkinkan, Xiaoyan benar-benar tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Murong Qianqian ini. Namun, takdir membodohi banyak orang. Ia takut bahwa ia harus membawa masalah ini bersamanya selama sisa perjalanan. Xiaoyan tanpa sadar mendesah getir ketika memikirkan hal ini. Setelah itu, ia dengan lembut mengangkat tubuh indah yang lembut dan tak bertulang ini. Dengan jentikan tangannya, ia menuangkan Doqi di tubuhnya ke tubuh wanita muda itu untuk membantunya mengaktifkan kekuatan obat yang tidak dapat menyebar di dalam tubuhnya. Namun, suara guyu tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan saat ini. HMP. Nak, apakah kau yakin kau menyelamatkan orang dan tidak membunuh mereka? Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit terkejut di dalam hatinya ketika mendengar suara tiba-tiba ini. Setelah itu, ia dengan cepat bereaksi dan menghela napas panjang lega. Setelah itu, nadanya dipenuhi dengan keraguan saat ia berbicara kepada guyu di dalam tubuhnya. Hah, ada apa? Apa aku tidak menyelamatkannya? Jika aku tidak bertindak, kemungkinan besar gadis ini tidak akan mampu bertahan hidup dari malapetaka hari ini. Dilihat dari luka-luka wanita muda itu, jika dia tidak dapat pulih dari luka-lukanya dalam sehari, kemungkinan besar hidupnya akan benar-benar dalam bahaya. Pada saat itu, Xiaoyan kemungkinan harus menanggung rasa bersalah selama sisa hidupnya. HMP, apa yang kau katakan mungkin benar. Tetapi jika kau benar-benar bertindak, kemungkinan besar gadis ini bahkan tidak akan mampu bertahan hidup lebih dari sehari. Wajah pucat Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah kata-kata guyu terdengar. Dia tidak mengerti arti di balik kata-kata guyu, tetapi Xiaoyan selalu mempercayai guyu. Tentu saja, dia tidak akan meragukan kata-katanya. Oleh karena itu, tangan Xiaoyan yang terulur dengan cepat ditarik kembali. Begitu Doqi Anda yang kuat memasuki tubuhnya dari luar. Selama proses ini, itu cukup untuk memperburuk luka-lukanya. Pada saat itu, bahkan jika para dewa datang, mereka tidak akan dapat menyelamatkannya. Keringat dingin segera muncul di wajah pucat Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata guyu. Dia tanpa sadar bersukacita dalam hatinya. Beruntung dia memiliki barang antik tua seperti guyu di sisinya. Kalau tidak, Murong Qianqian mungkin benar-benar mati di tangannya. Xiaoyan menghela napas lega. Tak lama kemudian, ia buru-buru membuka mulutnya dan bertanya pada guyu. Gu tua, kalau begitu, apakah ada cara lain untuk membantu gadis ini menyebarkan kekuatan obat dari pil itu ke dalam tubuhnya? Guyu tanpa sadar mengerutkan bibirnya saat mendengar pertanyaan ini. Menurutku, kau setidaknya seorang alkemis tingkat 2, kan? Kenapa kau bertingkah seperti seorang pemula saat menghadapi situasi seperti ini? Batuk-batuk.
Xiaoyan tanpa sadar terbatuk karena malu saat mendengar kata-kata lugas Guyu. Setelah itu, dia mengerutkan kening dengan lembut dan bertanya dengan ragu kepada Guyu dalam hatinya. Apakah kau mengatakan bahwa aku harus menggunakan api surgawi? Guyu terdiam saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Butuh waktu lama sebelum dia mengerutkan bibirnya tanpa daya dan berkata, bodoh, jangan bilang kalau api surgawi tidak bisa diaktifkan oleh Doki. Aku yang tua ini berbicara tentang titik akupuntur. Pijat beberapa titik akupuntur di tubuh gadis ini dan aktifkan Doki di dalam tubuhnya dari luar. Selama Doki di dalam tubuhnya diaktifkan, kekuatan obat dari pil obat itu akan menyebar secara alami. Pada saat itu, luka-luka di dalam tubuh gadis ini akan sembuh. Ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit terkejut saat mendengar ini. Memijat titik akupuntur. Mengapa dia merasakan dejavu saat mendengar kata-kata ini? Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat matanya ke langit. Pemandangan dari pegunungan binatang ajaib saat itu tanpa sadar muncul di benaknya. Hehe, bocah nakal. Ini pekerjaan yang hebat. Hehehe. Pada saat ini, tawa mengejek Guyu samar-samar dipancarkan dari lubuk hati Xiaoyan. Hanya dengan mendengar tawa mengejek ini, orang bisa merasakan niat jahat di dalamnya. Mata Xiaoyan menyipit. Jantungnya tanpa sadar terasa sedikit lemah. Beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya dengan lembut di dalam hatinya. Gu tua, menurut apa yang kamu katakan? Beberapa titik akupuntur yang perlu aku pijat adalah, hehe, jangan bilang kamu tidak tahu. Itu adalah beberapa meridian yang diperlukan untuk metode kultivasi, serta beberapa meridian yang terhubung ke organ dalam. Cedera gadis kecil ini tidak ringan. Ingat, setiap meridian pada organ dalam harus dipijat dengan hati-hati. Hihihihi. Wajah pucat Xiaoyan tiba-tiba memerah setelah tawa mengejek Guyu dipancarkan. Bab ke-459. Wajah Xiaoyan mendidih panas saat dia melihat murong Qian-Qian yang tak sadarkan diri di depannya. Xiaoyan tentu saja mengerti arti di balik kata-kata Guyu. Titik akupuntur utama pada jalur Qi yang disebutkan Guyu adalah titik-titik yang paling sensitif bagi seorang wanita. Begitu murong Qian-Qian terbangun saat dipijat, kemungkinan kesalahpahaman akan menjadi sedikit besar. Xiaoyan mendesah dalam-dalam. Alisnya saling bertautan erat saat dia memikirkan solusi dalam hatinya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin ada hubungannya dengan wanita muda di depannya ini. Sayangnya, meskipun Xiaoyan telah memeras otaknya, dia masih tidak dapat memikirkan solusi yang lebih baik. Dari tampilan situasi saat ini, apa yang dikatakan Guyu sangat penting. Xiaoyan memejamkan matanya rapat-rapat dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, dia dengan cepat mengangguk dengan berat. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam. Baru saat itulah Xiaoyan tampaknya telah membuat semacam keputusan. Tangannya perlahan terulur dari balik lengan bajunya. Dia mengulurkan dua jarinya. Dengan memutar tangannya, kedua jarinya berubah menjadi pedang dan tiba-tiba menekan titik tertentu di perut bagian bawah wanita muda itu. Maaf, aku harap kamu bisa mengerti. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Jari Xiaoyan langsung menekan perut bagian bawah wanita muda yang rata, yang terbungkus jubah hitam. Setelah suaranya terdengar, meskipun terbungkus jubah hitam, tubuh indah dan proporsional wanita muda itu masih terpampang sempurna di depan mata Xiaoyan. Terlebih lagi, dengan kontras jubah hitam dan sikap wanita muda yang mengantuk saat ini, daya tarik yang diberikannya kepada orang lain tidak tertahan. Sebaliknya, daya tarik itu menjadi lebih mempesona saat ini. Meskipun jari Xiaoyan telah menekan jubah hitam itu, bagaimana kain kasa tipis itu bisa menutupi tubuh wanita muda yang lembut dan cantik itu? Seketika, perasaan halus yang tidak biasa dengan cepat mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Kehangatan samar tersalurkan ke ibu jari Xiaoyan melalui kain kasa hitam, menyebabkan perasaan halus itu tampak sangat jelas saat ini. Ketika perasaan yang tidak biasa itu mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan, wajah Xiaoyan langsung menjadi lebih merah. Bahkan kedua jarinya yang ditekan di perut bagian bawah wanita muda itu tanpa sadar bergetar. Untungnya, kekuatan mental Xiaoyan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dalam beberapa tarikan napas, Xiaoyan segera tenang kembali. Wajahnya yang memerah juga berangsur pulih. Setelah menghembuskan napas dalam-dalam, Xiaoyan sekali lagi menahan napas dan berkonsentrasi. Segera, ia mengerahkan tenaga di lengannya dan memutar pergelangan tangannya dengan lembut. Ibu jarinya pun mengikuti dan mulai memijat perut bagian bawah wanita muda itu dengan lembut. Setelah pijatan Xiaoyan, doki dalam pusaran di tubuh wanita muda itu benar-benar mulai beredar sedikit. Pada saat yang sama, efek obat dari pil obat yang belum menyebar di dalam tubuh murong Qian-Qian
juga mulai bergerak aneh pada saat ini. Oh, berhasil. Merasakan ini, Xiaoyan segera bersuka cita dalam hatinya. Tanpa sadar, dia juga meningkatkan kekuatan pijat jarinya. Pada saat yang sama, kecepatan efek obat menyebar di dalam tubuh wanita muda itu juga meningkat. Seiring berlalunya waktu, jari Xiaoyan juga secara bertahap mengubah posisinya dari perut bagian bawah wanita muda itu. Dimanapun ibu jari Xiaoyan mencapai, efek obat di dalam tubuh wanita muda itu juga akan sepenuhnya menutupinya. Wajah pucat Murong Qianqian akhirnya mendapatkan kembali warnanya. Seiring berlalunya waktu secara bertahap, jari Xiaoyan juga secara bertahap bergerak dari perut bagian bawah Murong Qianqian ke posisi di atas pinggang wanita muda itu, yang tidak cukup besar untuk digenggam dengan satu tangan. Pada saat ini, wajah pucat Xiaoyan tanpa sadar menjadi semakin pucat. Awalnya, dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Memaksa untuk tetap berkonsentrasi tinggi tidak diragukan lagi sangat melelahkan bagi kekuatan mental Xiaoyan. Pada saat ini, jubah hitam panjang Xiaoyan dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah basah kuyup oleh keringat. Warna merah tua juga perlahan menyebar di sepasang matanya yang hitam pekat. Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat. Napasnya dari hidungnya menjadi semakin kasar. Benang-benang keringat terus mengalir turun dari dahi Xiaoyan, berkumpul di dagu Xiaoyan dan berubah menjadi tetesan air yang jernih. Setelah itu, dengan suara tetesan itu menetes ke batu hijau di depan Xiaoyan. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh pil obat, Murong Qianqian yang awalnya tidak sadar sudah samar-samar bisa merasakan perasaan aneh pada saat ini. Saat efek obat menyebar, luka-luka di dalam tubuh Murong Qianqian berangsur-angsur membaik. Kesadaran wanita muda itu juga tanpa disadari menjadi semakin jelas. Di tengah ketidakjelasannya, perasaan aneh itu telah menjadi semakin jelas dalam kesadaran wanita muda itu. Sampai akhirnya, setelah harangan pelan, mata Xiaoyan yang awalnya terfokus tiba-tiba melebar. Wajahnya yang muram dengan cepat menjadi pucat pasi saat tenggorokannya bergulung. Jejak rasa manis amis juga menyerbu ke tenggorokan Xiaoyan. Adapun Xiaoyan, karena energi mentalnya yang sangat lelah, kekuatan spiritualnya tidak mampu bertahan. Segala sesuatu di depan matanya kemudian menjadi kabur. Sampai suatu saat, tubuh Xiaoyan rileks dan dengan lembut jatuh ke tubuh halus di depannya. Berseru dalam hatinya. Mata wanita muda itu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Begitu dia membuka matanya, dia melihat wajah Xiaoyan yang kelelahan, yang sudah pingsan. Melihat pemandangan ini, ekspresi wanita muda itu tanpa sadar menjadi sedikit lamban. Baru saat itulah dia bereaksi. Setiap bagian tubuhnya yang telah dipijat oleh jari Xiaoyan sebelumnya telah dipenuhi dengan kekuatan obat yang lembut. Perasaan hangat memenuhi seluruh tubuh wanita muda itu. Seketika, wanita muda itu akhirnya bisa memahami tindakan Xiaoyan sebelumnya. Namun, selain ini, perasaan rumit yang berbeda tanpa sadar muncul di hati wanita muda itu. Bagaimanapun, meskipun Xiaoyan telah menyelamatkannya, tetapi terlepas dari itu, tindakan Xiaoyan sebelumnya dapat dianggap telah menyentuh seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki. Ketika dia memikirkan hal ini, air mata berkilauan tanpa sadar mengalir di sepasang mata indah wanita muda itu. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan tidak bermaksud melakukan ini, di dalam hatinya, dia masih agak tidak dapat menerima hal seperti itu terjadi. Namun, setelah wanita muda itu melihat wajah Xiaoyan yang kelelahan, pikiran dalam hatinya tiba-tiba berangsur-angsur tenang. Meskipun kata-katanya seperti itu, Xiaoyan telah menyelamatkannya beberapa kali. Semua ini hanya bisa dianggap sebagai mimpi. Wanita muda itu mengangkat matanya yang indah dan menatap langit malam yang gelap gulita. Cahaya bulan putih terang tersebar di atas ruang kosong di hutan, menutupi wanita muda itu dan tubuh Xiaoyan yang tidak sadarkan diri. Seolah-olah ada lapisan kain kasa yang menutupi mereka. Pada saat yang sama, di puncak gunung tinggi tertentu di kedalaman pegunungan Silin, 3 sosok berdiri. Ketiga orang ini adalah Tian Ying, Yanxi dan Zhonggang. Pada saat ini, ada 3 hingga 4 sosok lain di belakang mereka bertiga. Mereka berdiri dengan hormat dengan ekspresi takut. Melihat beberapa orang ini, jelas bahwa mereka adalah beberapa kaisar setengah bintang 5 yang telah melarikan diri dari Xiaoyan pada siang hari. Bab ke-460. Keesokan harinya, matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Setelah semalaman pemulihan, kondisi keseluruhan Murong Qianqian telah pulih secara signifikan. Sifat ajaib dari pil obat tingkat kaisar memang tak tertandingi. Dengan bantuan pil obat tingkat kaisar, luka-luka tubuh Murong Qianqian telah pulih jauh lebih cepat dibandingkan dengan 1 bulan pemulihan di sumber air panas. Pada saat ini,
Kekuatan keseluruhan Murong Qianqian telah pulih setidaknya 30%. Dari sini, jelas betapa menakutkannya energi pil obat tingkat kaisar itu. Tentu saja, meskipun pil obat tingkat kaisar telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Murong Qianqian, kekuatan obat yang terkandung dalam pil obat itu belum sepenuhnya diserap oleh Murong Qianqian. Oleh karena itu, asalkan Murong Qianqian berusaha sedikit selama beberapa hari ke depan untuk mengaktifkan sepenuhnya kekuatan obat dalam tubuhnya, kemungkinan besar luka-luka Murong Qianqian akan pulih kembali ke puncaknya dalam waktu kurang dari seminggu. Pada saat itu, Xiaoyan akan dapat meninggalkan gadis yang membuatnya merasa kesal ini. Meskipun luka-luka dalam tubuhnya telah disembuhkan, Murong Qianqian tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Memanfaatkan kondisinya yang baik saat ini, dia buru-buru duduk. Tangannya yang halus seperti giok membentuk segel kultivasi. Saat metode Qi di dalam tubuhnya beredar, gelombang demi gelombang energi alami dengan cepat berkumpul menuju wanita muda itu. Di sisi lain, Xiaoyan masih tidur nyenyak saat ini. Meskipun sudah mendekati tengah hari, dari penampilan Xiaoyan yang sedang tidur, kemungkinan dia tidak akan bangun untuk waktu yang singkat. Tidak ada yang bisa dilakukan. Terus-menerus menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak akan mampu tahan. Hanya dalam kondisi saat ini, dia akan dapat memulihkan kekuatan spiritual yang telah dihabiskan Xiaoyan dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat yang sama, di suatu tempat di dekat kedalaman pegunungan Silin, 3 sosok manusia melangkah di udara kosong dan terbang. Arah mereka adalah tempat Xiaoyan saat ini berada. Dalam sekejap mata, hari baru telah tiba. Kelopak mata Xiaoyan sedikit bergetar dan alisnya berkerut. Akhirnya, dia perlahan terbangun dari tidur lelapnya. Saat dia membuka matanya, Xiaoyan melihat seorang wanita muda cantik yang telah berganti pakaian menjadi gaun panjang dan duduk bersila di atas sebongkah batu hijau di bawah sinar matahari. Tangannya yang putih seperti batu giok membentuk segel kultivasi, dan warna kemerahan sekali lagi muncul di wajahnya yang awalnya pucat. Auranya yang lemah juga menjadi stabil. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan agak bingung. Baru kemudian dia berdiri dari tanah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan Xiaoyan segera merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Rasa kantuk di hatinya juga terhapus sepenuhnya dalam sekejap. Sambil mengangkat kepalanya sedikit, Xiaoyan memejamkan mata dan menghirup udara segar antara langit dan bumi dalam-dalam. Dia perlahan mengulurkan tangannya dari balik lengan bajunya dan kemudian tiba-tiba mengepalkannya erat-erat. Xiaoyan menjerit pelan di dalam hatinya. Setelah itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Seketika, gelombang suara tulang retak dipancarkan dari seluruh tubuh Xiaoyan. Merasakan doki yang melimpah di tubuhnya, Xiaoyan tanpa sadar menghela napas panjang lega. Tatapannya berbalik dan sekali lagi mendarat di tubuh Murong Qianqian. Meskipun wanita muda itu telah memasuki kondisi latihan saat ini, dia telah dengan jelas merasakan tatapan yang diarahkan Xiaoyan ke arahnya setelah pemulihan luka-luka di tubuhnya. Mata indahnya yang panjang sedikit bergetar. Seketika, sepasang mata yang hidup bertemu dengan mata Xiaoyan seperti bintang-bintang di langit. Mata mereka berdua bertemu, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan sepertinya mengingat sesuatu. Mata mereka hanya bertemu sesaat sebelum Xiaoyan menjadi yang pertama mengalihkan pandangan. Ekspresi rumit tanpa sadar melintas di wajah cantik Murong Qianqian. Matanya yang cerah menoleh dan dia juga mengalihkan pandangan. Hehe. Bocah kecil, kenapa kau bersembunyi? Kau melemparkan dirimu padaku saat kau tak sadarkan diri. Aku tidak melihatmu bersembunyi saat itu. Sekarang semuanya sudah terjadi. Apa yang harus disembunyikan? Kau seharusnya menghadapi perasaanmu saja. Bagaimanapun, hanya ada kalian berdua di sini. Tidak seorang pun akan mengganggumu. Suara menggoda guyu tiba-tiba terpancar dari lubuk hati Xiaoyan setelah Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Wajah Xiaoyan langsung memerah saat mendengar kata-kata itu. Batuk-batuk. Xiaoyan terbatuk canggung di dalam hatinya. Baru kemudian dia dengan cepat menjawab guyu. Kesadaranku kabur saat itu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sekarang? Dia jelas terbangun sebelum aku. Jika aku masih berbaring telentang saat itu, bukankah itu akan? Santai saja. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu karena kamu menyentuh tubuhnya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidakkah kamu menyadari bahwa gadis kecil ini sudah terbangun saat kamu memijatnya? Ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba mengeras ketika dia mendengar kata-kata guyu. Saat itu, dia telah memfokuskan seluruh perhatiannya untuk membantu Murong Qianqian mengatasi kekuatan obat di tubuhnya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk memikirkan apakah dia sudah bangun atau belum? Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan guyu, bukankah masalah dia memijat Murong Qianqian akan jatuh ke matanya?
Wajah Xiaoyan langsung memerah saat memikirkan hal ini. Dia mengangkat matanya dan menatap Murong Qian, hanya untuk menyadari bahwa yang terakhir juga sedang menatapnya. Seketika, mata Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit terkejut. Dia buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara. Masalah itu, tidak perlu bagimu untuk mengatakan apa-apa lagi. Anggap saja ini mimpi dan tidak terjadi apa-apa. Namun, sebelum Xiaoyan bisa mengatakan apapun, wajah cantik Murong Qian berubah sedikit merah saat dia melirik Xiaoyan. Nada suaranya tenang saat dia berbicara. Saat kata-kata wanita muda itu jatuh, suasana di alun-alun segera menjadi agak menindas. Tatapan mereka berdua melihat sekeliling. Bibir mereka bergerak sedikit. Tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa untuk meredakan suasana yang menindas ini. Namun, sesaat kemudian, ekspresi wajah Xiaoyan, yang awalnya mengerutkan kening tanpa daya, tiba-tiba berubah. Tubuhnya, yang berdiri di tanah, tiba-tiba berbalik. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit barat di belakangnya. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, ada 3 aura yang sangat kuat terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan langsung mengenali pemilik ketiga aura ini. Ketiga orang ini secara mengejutkan adalah 3 raja besar dari kedalaman pegunungan Silin. Tianying, Singa Api, dan Geng Zhong. Xiaoyan tidak menyangka bahwa ketiga orang ini benar-benar akan mengejarnya sampai ke tempat ini. Namun, beruntunglah bahwa langkah kepunahan langit Xiaoyan telah memasuki tahap gerakan angin. Dia secara alami memiliki kepercayaan diri saat menghadapi ketiga orang ini. Namun, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening setelah memikirkannya. Dia memang tidak takut pada ketiga orang ini. Namun, kuncinya adalah Xiaoyan masih memiliki Murong Qian di sampingnya. Ini benar-benar merepotkan. Bersambung ke bab selanjutnya.